kita tuh belajar apa yang enggak dipelajari di meja belajar gitu. Jadinya banyak banget hal-hal yang sebenarnya enggak kita pelajarin di kelas tapi kita tuh dapat gitu, dan itu tuh pastinya bakalan kepake banget buat kita nanti di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podcast Madani bersama aku Karina Almadani, melalui komunikasi berbagi informasi dan motivasi. So, tunggu apa lagi? Share your experience and let it be known. Wah, udah lama banget nih kita nggak update tentang kehidupan di SMAN CMBBS. Teman-teman wondering nggak sih lagi ada kesibukan apa di CMBBS ini? Nah, buat teman-teman yang suka mantengin media sosial kita, pasti udah tahu dong tentang persiapan kegiatan SDC yang insya Allah bakal kita laksanain di bulan November. Buat yang belum tahu, nggak usah khawatir, karena di sini aku bakal nemenin kalian untuk mengulik lebih dalam tentang kegiatan SDC bersama narasumber kita, yaitu Yusuf Ahtiyar Razin dan Bunga Kasih Darmawan. Boleh saya hai dong teman-teman semua. Hai. Wah, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast kita sore hari ini. Nah, Yusuf Ahtiyar Razin dan Bunga Kasih Darmawan. Aku panggil enaknya apa nih? Ahtiyar? Tiar, boleh. Tiar, sama Uti Bunga berarti Ya, boleh. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Ahtiyar dan Uti Bunga ini merupakan Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana dari SDC Eterlasko 2024. Nah, sebelum masuk ke Eterlasko nih, aku mau tanya-tanya dulu tentang SDC, karena mungkin ada nih teman-teman yang belum tahu, atau bahkan ayah bunda dari Angkatan 20 yang masih awam nih dengan kegiatan SDC. Jadi SDC itu sebenarnya apa sih? Boleh dari Ahtiyar. Jadi SDC itu merupakan singkatan dari Semalam di Cahaya Madani, yang merupakan acara pentas seni akbar tahunan yang memang diselenggarakan tiap tahunnya di SMAN CMBBS. Fungsinya acara ini itu yang pertama untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kreativitas dari para siswa-siswi SMAN CMBBS tentunya. Oke, berarti kurang lebih SDC ini kayak pentas seni tahunan gitu ya, yang dilaksanain sama murid-murid di SMAN CMBBS. Nah, kalau boleh tahu emang dari SDC ini menampilkan apa gitu? Apa yang mau ditampilkan di SDC? Kalau dari SDC sendiri banyak banget penampilan-penampilan yang emang bakal ditampilin nih, khususnya di bidang kesenian. Kayak karnaval, tari-tari, kayak tari bahari, saman, zapin, terus ada choir juga, ada kabaret, dan masih banyak lagi. Berarti beragam banget ya penampilan yang bakal ditampilkan di SDC nanti. Oke, aku mau tanya deh tentang pengalaman kalian. Karena kan kalian dulu pernah kelas 10 juga nih. Terus pernah melaksanakan SDC juga. SDC Ametis kalau nggak salah. Betul. Nah, kalian boleh gak ceritain ke teman-teman semua gimana sih pengalaman kalian sebagai talent gitu? Dari tim Bunga boleh? Dari aku sendiri, aku waktu itu di penampilan drama musikal dan di penampilan pidato 3 bahasa. Nah, menurut aku pengalaman aku sendiri, SDC ini pastinya ngebantu aku banget buat bertumbuh dan bener-bener ngebantu aku juga buat beradaptasi di sini, karena kan dari awal di sini belum terlalu kenal CMBBS seperti apa, terus kebiasaannya seperti apa. Nah, terus dengan adanya SDC ini jadi lebih menambah keseruan aku yang belum terbiasa ada di CMBBS ini gitu. Oke, berarti melalui kegiatan SDC ini membantu anak-anak kelas 10 untuk beradaptasi dengan kehidupan di CMBBS. Jadi aku dengar-dengar nih ada penampilan drama musikal dan pidato, berarti ada 2 nih penampilan yang ditampilkan sama Tim Bunga. Iya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya untuk 2 penampilan ini bukan hal yang biasa ya, berarti emang Tim Bunga ini keren banget teman-teman, karena udah bisa nampilin 2 penampilan dalam satu acara teman-teman gitu. Kalau Ahtiyar gimana? Kalau saya di tahun sebelumnya sebagai talent tuh saya di penampilan drama musikal sama kayak Bunga. Ya kurang lebih apa manfaat yang saya dapetin itu sama, karena emang di SDC itu yang paling kerasa bagi kelas 10 sebagai talent tuh mempermudah waktu adaptasi, karena di sini kita dipaksa untuk berkomunikasi baik dengan teman-teman kita satu talent maupun dengan PJ-PJ kita yang merupakan kakak kelas kita. Jadi setelah SDC gitu, beranjak SDC, nantinya kita untuk berteman, untuk bersosialisasi itu bakal lebih gampang lagi. Oke, berarti nggak cuma untuk beradaptasi tapi juga memperluas relasi di CMBBS ini. Mungkin jadi akan memudahkan untuk kegiatan-kegiatan ke depannya kayak gitu. Nah, aku dengar nih katanya SDC kemarin tuh merupakan SDC terakhir. Terus kenapa ada SDC nih tahun ini ya? Apa sih yang bikin kalian tuh yakin buat melanjutin SDC Eterlasko 2024 ini? Ya, simpang siurnya kan SDC kemarin tuh SDC terakhir. Cuma kan
karena kita juga di awal tahun ini 2024 ditunjuk sama teman-teman angkatan kita untuk jadi ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana, ya kita ngelakuin tugas kita dengan semaksimal mungkin gitu. Kita ngebayar semua hal yang memang harus dibayar untuk ngadain SDC Terlasko gitu. Oke, berarti emang gak gampang ya teman-teman buat menjadi ketua dan wakil ketua pelaksana. Jadi Alatia dan Uti Bunga ini emang sudah terpilih lah dan emang terbukti nih bisa melaksanakan amanat dengan baik. Kalau dari Terlasko, ada nggak sih filosofi atau backstory dari nama Terlasko sendiri? Nah, pastinya ada ya. Kalau Terlasko sendiri diambil dari bahasa Inggris, itu A Tide of Everlasting Tales from the Coast. Yang artinya apa tuh? Sebuah gelombang cerita abadi yang berasal dari pesisir pantai. Wah, menarik banget nih. Berarti kurang lebih tentang laut-laut gitu ya, berarti? Iya, benar banget. Karena tema utama dari kegiatan SDC tahun ini itu adalah laut, dan untuk subtemanya yaitu kegiatan budaya bahari. Oke, aku jadi penasaran nih. Kenapa sih kalian milih tema laut dan budaya bahari sebagai tema SDC tahun ini di antara banyaknya tema gitu? Ada alasan tersendirinya nggak? Mungkin yang paling ke-highlight ya, karena di sini tuh nggak jauh-jauh dari pantai gitu. Terus dan Bener-bener. ininya tuh wisata yang bener-bener ditonjolkan dari Pandeglang itu pantai gitu. Nah, benar banget. Terus juga kalau dari sisi sosial atau sisi lingkungannya tuh kita ngelihat pantai, banyak banget pantai-pantai yang ada di Indonesia tuh yang ada dalam kondisi tuh kotor atau nggak prima gitu. Nah, di sini tuh kita pengen menyampaikan pesan agar mengajak para keluarga besar SMA ICBWS gitu untuk sama-sama kita menjaga lingkungan kita, terkhusus pantai gitu. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Jadi nggak cuma untuk menyelenggarakan suatu acara, tapi mereka juga membuat acara ini sebagai upaya dalam mengajak teman-teman dalam melestarikan lingkungan yang ada seperti laut gitu. Oke. Nah, kalau dari perbedaannya dia dengan SDC sebelumnya, ada nggak sih ciri khas atau penampilan spesial yang ngebedain SDC Terlasko dengan SDC sebelumnya? Kalau di SDC tahun ini itu insya Allah rencananya kita bakal ada yang namanya Museum Time. Museum Time. Kayak mekanismenya kayak gimana sih Museum Time-nya tuh? Kalau Museum Time sendiri, jadi di dalam Museum Time itu bakalan ada karya-karya anak CMBBS nih yang ditampilin di Museum Time nanti. Jadi ayah bunda yang datang ke sini bakalan lihat nih kreativitas anak CMBBS itu seperti apa gitu. Wah, asik banget nih, karena mungkin temanya juga festival ya Terlasko ini. Jadi buat ayah bunda yang nanti bakal datang ke SDC Terlasko nggak cuma bisa melihat penampilan dari anak-anak yang berbakat, tapi juga bisa keliling-keliling sambil melihat karya-karya dari teman-teman semua kayak gitu. Nah, kalau tentang prosesnya nih, kan kita udah lumayan lama ya, satu bulan lebih nih. Hampir 2 bulan. Proses dari SDC Terlasko-nya tuh kayak gimana sih latihannya, atau kayak penggarapan sound dan sebagainya, panggung juga boleh dijelasin oleh Altia? Kalau untuk penggarapan di acara sendiri, di talent segala macam itu kita udah ada di tahap akhir. Udah tinggal matengin lagi gerakan-gerakannya, tinggal matengin lagi kekompakannya dengan teman-teman satu penampilannya gitu. Kemudian untuk panggung sendiri di seksi bidang dekorasi itu udah masuk juga ke tahap pengecatan atau sketch up di panggung utama, di backgroundnya gitu-gitu. Aku mau nanya nih, emang kalau misalnya dari SDC itu panggungnya full buat dari nol atau emang cuma dekorasinya gitu? Kalau dekorasinya bener-bener dari panitia sendiri nih yang bener-bener ngedekor, dari desainnya, terus dari sketchnya, dari coloringnya. Kalau misalkan panggung, kita juga yang mendesain, cuman kita memang karena itu istilahnya kita belum mampu untuk kesana, jadi kita bekerja sama dengan pihak luar. Oke, berarti nggak cuma tentang acara ya Terlasko ini, tapi juga desain dan pembangunan panggung semuanya digarap oleh panitia. Benar banget. Nah, kalau Altia dan Uti Bunga kan tahun sebelumnya sudah pernah nih jadi talent SDC. Aku mau nanya, kalau dari latihannya sendiri, ada nggak sih perbedaan yang mungkin menurut kalian kurang nih, nggak kayak waktu itu, kenapa ya gitu? Boleh diceritain nggak? Kalau yang kurang ya, sebenarnya sama, cuma agak kurang sedikit aja. Apa? Itu di latihan malam, di suasana latihan malam. Biasanya kan penampilan-penampilan kayak marching band, marawis, segala macam tuh latihan kenceng-kenceng gitu ya sampai jam 11 malam. Sedangkan di acara atau di SDC tahun ini tuh hanya diperbolehkan untuk saat ini di jam 10. Jadi kita hanya bisa melihat keseruan-keseruan talent-talent latihan itu cuma sampai jam 10 malam gitu. Jadi agak ada yang kurang kalau dari tahun lalu.
Berarti emang SMA NCMBBS ini nggak cuma fokus di pelajaran, tapi eventnya banyak banget ya, yang bikin kita juga jadi banyak berinteraksi dan bisa mengeksplor lah bakat kita lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, ada nggak sih kesan, pesan, serta harapan nih buat teman-teman biar makin semangat buat ngejalanin SDC-nya? Dari kesan dulu apa pesan dulu? Kesan dulu boleh kesan. Kesannya pastinya acara SDC ini sangat bikin kita belajar banyak hal tentunya, terus juga menambah relasi, terus kita tuh belajar apa yang enggak dipelajari di meja belajar gitu. Jadinya banyak banget hal-hal yang sebenarnya enggak kita pelajarin di kelas tapi kita tuh dapat gitu, dan itu tuh pastinya bakalan kepake banget buat kita nanti di masa depan. Mungkin itu juga yang jadi alasan kalian buat ngelanjutin SDC. Bener banget. Karena emang SDC ini banyak banget manfaatnya buat kita bersama maupun kita pribadi gitu. Kalau dari Alfir sendiri? Kalau dari saya sih sebenarnya kesannya yang pasti ya, sebagai ketua pelaksana pastinya kan capek karena ngurusin banyak banget seksi bidang yang penunjang untuk si acara SDC. Cuma dibalik dari perjuangan yang memang udah kita lakuin, di situ saya ngelihat kebahagiaan gitu ketika ngelihat teman-teman saya sebagai panitia tuh berjuang, bekerja keras gitu. Kayak enak aja gitu ngeliatnya adem gitu kan, kayak wah ternyata apa yang udah saya, Bunga, Juve udah lakuin tuh udah ngebawa banyak banget orang ke hal-hal yang positif untuk dilakukan gitu. Oke, berarti emang untuk kegiatan seperti itu penting banget yang namanya kerjasama ya. Ketika kita tuh capek-capek banget nih kalau ngeliat teman-teman yang pada berjuang, jadi bawaannya semangat aja gitu ya. Kalau pesannya nih, ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman angkatan atau mungkin kakak kelas dan adik kelas yang nanti bakal jadi talent di SDC Terlasko? Mungkin untuk pesannya di sisa-sisa waktu menuju hari H, semoga semangatnya tetap ada, tetap menyala, tetap gacor lah ya. Terus juga koordinasinya harus tetap ada, karena semua hal itu diawali dari komunikasi yang baik. Itu aja sih dari aku. Kalau dari Alfir? Kalau dari saya sih tetap jaga semangatnya, tetap jaga kesehatannya, dan tetap jaga komitmennya untuk tampil di acara SDC Terlasko 2024. Karena untuk tampil di acara tersebut kita perlu fisik yang prima dan juga kita perlu latihan yang memang maksimal gitu. Oke, mungkin itu pesan-pesan dari Alfir dan Uti Bunga. Sekarang kita masuk ke harapan nih. Ada nggak sih harapan untuk SDC Terlasko secara besarnya? Kalau dari saya, semoga hal-hal atau nilai-nilai yang ada di SDC ini tetap terjaga sampai di masa depan nanti, kayak nilai-nilai dari kolaborasinya, kerjasamanya, saling tolong-menolongnya, semoga tetap terjaga dan tetap ada di diri kita sampai di masa yang akan datang gitu. Oh ya, buat ayah bunda juga nih, jangan lupa datang di hari SDC-nya lebih awal, karena kebetulan SDC kita ini mulainya abis asar. Jadi kalau pas udah asar, kita langsung mulai acara SDC-nya, biar nanti ayah bunda tuh bisa lihat anak-anak ayah bunda nih tampil gitu, dan bisa lihat juga SDC yang benar-benar dari awal. Jadi gak ketinggalan penampilan-penampilan yang ada di SDC Terlasko 2024. Oke, berarti jangan sampai ayah bunda meninggalkan penampilan-penampilan yang sudah atau akan ditampilkan di SDC nanti, karena semuanya merupakan penampilan-penampilan yang sangat bagus ya Uti Bunga ya. Betul sekali. Oke, setelah berbincang-bincang nih dengan Alfir dan Uti Bunga, aku jadi makin penasaran teman-teman untuk melihat SDC Terlasko nanti. So, stay tune terus untuk kegiatan SDC Terlasko 2024. Terima kasih Bunga dan Tiara sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast sore hari ini. Juga teman-teman yang sudah mendengarkan kami. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di SDC Terlasko 2024. Dadah.